Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas ini ya, videonya Pak Ada Manfaat ini yang sudah melakukan uji eksperimen terhadap minyak goreng. Yang ya anehnya dia melakukan ujinya kok cuma kekentalan sama pembekuan. Jadi uji kekentalan dilakukan begini ya, ada oli mesin, ada minyak goreng, dan hasilnya adalah minyak goreng lebih encer. Dia simpulkan dari hasil uji itu bahwa minyak goreng itu nggak cocok jadi oli mesin karena kekentalannya nggak sesuai. Ya, ini mungkin karena dari sisi harga ya, dia nggak nyoba oli 0W20 atau lebih encer lagi ya. Padahal kan sekarang ini banyak ya oli yang pakai kekentalan 0W20. Nah, kalau dia pakai 0W20 itu rasanya kekentalannya nggak akan jauh beda, atau bahkan minyak goreng itu akan lebih kental. Jadi ya sebenarnya nggak cocok ya ketika Pak Ada Manfaat ini ngomong bahwa minyak goreng nggak bisa jadi oli mesin karena terlalu encer. Karena yang namanya encer kental itu tergantung dari kondisi daerahnya. Yang dingin butuh encer, yang panas butuh kental. Jadi ada sendiri-sendiri, atau ya pemakaian lainnya atau kondisi lainnya lagi lah. Jadi ya namanya kekentalan itu nggak bisa dipakai sebagai patokan apakah olinya itu cocok untuk mesin atau tidak. Bahkan antara oli bagus dan tidak pun nggak bisa dibedakan dari kekentalan. Jadi nggak selalu yang encer itu jelek atau yang kental itu jelek. Masing-masing ada yang bagus, ada yang jelek. Kekentalan itu cuma indikasi, cuma sifat oli yang menentukan oli tersebut cocok dipakai di daerah mana, bukan untuk menentukan kualitas. Jadi penulisnya lebih dari 100 oli itu penulis nggak pernah menilai kemampuan oli itu dari kekentalannya. Dicoba dulu, kalau enak ya wis. Bahkan ada oli 10W 40 yang lebih baik dari 20W 50 atau sebaliknya ya. Jadi yang namanya oli itu sering sulit ditebak, jadi nggak bisa kita pakai kekentalan ya. Terus ini dia ini rupanya pakai minyak kita ya. Ini rupanya oli minyak gorengnya dia pakai yang merek sangat jelek sekali ya, karena kok dalam kondisi yang seperti ini masih tetap beku. Ini minyak gorengnya super sangat jelek. Nah, karena ya ini ada contohnya bahwa antara satu minyak goreng dengan yang lain itu bisa beda ya. Ini kandungan minyak jenuhnya sedikit, sunko. Nah, itu makanya dia bisa tetap tahan cair ya. Jadi olinya masih cair sementara yang lainnya sudah beku. Pak Ada Manfaat ini rupanya nggak ngerti bahwa beda merek minyak goreng itu bisa beda kemampuan daya tahan terhadap dinginnya. Ini cuma yang disayangkan itu mengapa kok setelah ketemu ini bekunya sudah beku, wah wis ini sudah nggak layak gitu loh. Sayangnya dia nggak mau melakukan uji pemanasan, karena kalau melakukan uji pemanasan dia bakal tahu bahwa yang lebih tahan panas justru minyak goreng. Saya dia cuma melakukan uji pembekuan saja. Dia juga sepertinya berasumsi bahwa kalau dicampuri minyak goreng maka sifat olinya juga bakal jadi mudah beku juga ya. Sayangnya begitu ya, padahal nggak bener ya. Dia juga ngomong soal viscosity index macam-macam. Oh, kalau minyak goreng itu panasnya pasti jauh lebih encer. Sayangnya itu cuma asumsi. Dan ini penulis mau coba jawab satu-satu ya, dari uji bekunya dulu. Jadi minyak goreng itu beda merek, beda kemampuan, apalagi kalau sampai beda jenis. Dan ini bisa penulis tunjukkan ya. Jadi penulis sudah melakukan banyak sekali uji beku ya. Nah, di sini bisa dilihat ya di uji ini ya. Jadi kelihatan bahwa yang Sabrina ini paling beku, yang Bimoli masih ada cair-cairnya, yang KCO sama sekali tidak beku. Ini jadi bukti bahwa beda merek itu bakal beda
daya kemampuan larutnya, daya kemampuan bekunya. Jadi kalau memang butuhnya di daerah dingin yang kemudian beku, maka ya kita bisa pakai yang merek KCO, dan ini asumsinya adalah 100%. Bisa lihat sendiri bahwa kalau bukan 100% itu minyak goreng nggak beku. Nah ini ya yang menunjukkan apa sih efeknya kalau kita pakai campuran minyak goreng Sabrina ke Masteran SI 40. Sabrina dipilih karena dia paling cepat beku. Jadi ini Sabrina ini kan beku ya. Kalau 100% Sabrina itu beku. Bimoli masih belum begitu beku. Nah, ternyata yang ini, yang 50% Sabrina itu sama sekali tidak beku. Jadi ketika oli dicampuri oleh minyak goreng yang paling mudah beku sekalipun, ini tidak akan beku di suhu yang sangat dingin. Jadi kalau memang pakai minyak gorengnya nggak 100% ya aman, akan tergantung dari kemampuan dasar dari olinya. Jadi kalau olinya titik bekunya minus 30 ya nggak akan sampai beku ya di daerah di Indonesia walau di Dieng sekalipun ya. Jadi ini ya harus diperhatikan, rasio itu sangat mempengaruhi kebekuannya atau tidak. Jadi kalau kita nggak pakai 100% ya nggak beku. Dan itu pun kalau misalnya kita pakai Bimoli ya masih agak encer, apalagi kalau pakai KCO. Apalagi ini ada minyak zaitun ya, sama sekali tidak beku, minyak zaitun dan macam-macam. Terus itu ya, jadi ya intinya itu, sayangnya ya ini pada manfaat ini nggak melakukan uji pemanasan, karena di uji pemanasan bakal kelihatan bagaimana buruknya oli ya, termasuk juga oli federal ya. Oli federal ini termasuk oli yang kurang begitu bagus, kalau nggak salah mudah menguap. Nah ini bakal kelihatan, olinya akan menguap lebih dulu, juga lebih habis, lebih cepat hitam juga daripada minyak goreng, walau minyak goreng apapun itu. Ya sayangnya nggak dilakukan. Ya sayangnya juga dia ambil kesimpulan terburu-buru, cuma ngomong dari kekentalan, padahal merek minyak goreng yang dipakai juga yang nggak begitu bagus. Seperti yang ya penulis tunjukkan di sini, yang Sabrina sangat mudah sekali beku dibanding dengan Bimoli klasik. Dibanding KCO ya nggak ada apa-apanya. Jadi kalau dibilang kelemahannya di titik dingin itu tidak cair, ya dia salah pilih merek minyak goreng. Harusnya pakai merek KCO. Ya wis apa mana ya, soal viscosity index ya, lupa soal viscosity index. Di sini ada penelitian ya. Nah ini menunjukkan viscosity index yang entah mengapa kalau campurannya 80% ini malah lebih kental daripada kalau yang 100% oli mesin. Sementara yang mana 100% minyak goreng yang warna ungu ini kelihatan ya, ini lebih encer daripada minyak goreng, tapi di suhu panas hampir sama. Lihat, hampir sama ya. Jadi salah ya omongan bahwa minyak goreng itu lebih encer daripada oli mesin di suhu panas. Ternyata enggak. Karena apa? Karena viscosity index minyak goreng itu jauh lebih baik, dan ini ada buktinya. Dan ini juga ada kebetulan data aus ya, data keausan. Dan ini yang ausnya paling minim justru yang campuran. Yang ini yang 20% minyak goreng, yang ini yang 40% minyak goreng. Ini ausnya paling minim. Jadi antara 20 sampai 40% itu ausnya paling minim. Kalau 100% minyak goreng ausnya agak banyak, 100% oli mesin ausnya juga cukup banyak. Ini terus koefisien friksi. Koefisien friksi yang paling minim adalah yang 40% minyak goreng. Jadi kalau dua hasil ini digabungkan, diuji ini, maka yang paling sip itu adalah campuran 40% minyak goreng. Penelitian itu menyimpulkan ya bahwa campuran palm oil, RBD palm oil ini bahan dari minyak goreng ya, minyak goreng minyak sawit. Jadi RBD palm oil menunjukkan kredibilitas yang baik untuk kebutuhan kekentalan. Jadi beda dari ada manfaat. Kalau dari peneliti di Malaysia ini ngomong bahwa minyak sawit sudah memberikan kekentalan yang sesuai, kebutuhan kekentalan yang pas ya. Nah ini
bisa memenuhi ISO viscosity grade requirement, dan disimpulkan bahwa 40% campuran memberi peningkatan di coefficient of friction atau lower value friction torque dibanding 100% oli mesin komersial atau RPD palm oil yang murni. Secara keausan juga menunjukkan pengurangan diameter ausnya. Jadi ini menunjukkan potensi campuran dari minyak sawit bisa jadi kayak aditif anti wear. Ini ya. Jadi RPD palm oil juga berpotensi menjadi alternatif biolubrikan. Penulis juga barusan nemu ini ya dari Klein Company, F1 biolubrikan adoption. Ini bisa jadi olinya F1 juga. Jadi dari Idemitsu ada biosin extra, ada ravenol ya. Ini bahan nabati. Katanya ini masih baru diluncurkan bahan oli balap pakai bahan bio. Ya artinya dari bahan minyak goreng juga. Jadi ya sayangnya pada manfaat ini eksperimennya mandek di pembekuan saja, padahal ya sudah penulis jelaskan tadi kalau mau yang nggak beku itu ada. Nah, sementara keunggulan minyak goreng itu ada pada daya tahan panasnya ya, seperti yang penulis sudah sering tunjukkan pakai uji panggang oli. Ya setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.